Allah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan bidah. Ya mungkin tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita dengarkan. Kami dari studi bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang begitu banyak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir zaman nanti. Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita jumpa kembali dalam acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bersama Al-Ustaz Muhammad Umar Syahid hafidhullah ta'ala. Dan alhamdulillah beliau sudah berada di studio ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita langsung saja ke acara inti, yaitu penyampaian materi. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di edisi yang ke-200. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin pendengar radio Indah siaran kami hormati, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita masih pada bab al-amr bil muhafadhah ala sunnati wa adabiha. Perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kita masih pada hadis Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat yang sangat mengena di hati mereka, yang membuat mereka bergetar hatinya, bercucuran air matanya, maka mereka meminta wasiat. Ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi' fa'awsina. Maka Nabi pun memberikan wasiat, usikum bitaqullah wa sam'i wa ta'ah, wa in ta'amara alaikum abdun habashi, فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Rasulullah memberikan wasiat beberapa poin. Poin pertama, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan dengan taqwallah, untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin kedua, was-sam'i wa ta'ah wa in ta'amara alaikum 'abdun habashi. Mendengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas turunan budak dari Ethiopia, dari Habasyah. Yang ketiga, Nabi SAW menyatakan sesungguhnya di antara kalian yang hidup nanti akan menyaksikan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, fa'alaikum bisunnati. Ini juga sudah dibahas walhamdulillah tentang wajibnya berpegang dengan sunnah, dan ini yang berkait dengan pembahasan bab, yaitu menjaga sunnah. Dilanjutkan dengan kalimat wa sunnatil khulafa ar-rasyidin
al-mahdiyina min ba'di. Tamassaku biha wa'udhu 'alaiha bin nawajid. Dan juga sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Ini sudah dijelaskan kemarin, walhamdulillah, yaitu hendaklah dalam berpegang dengan Quran dan sunnah kita mengikuti Khalifah Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Kita mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim majma'in yang bergabung di bawah pimpinan khilafah khulafa ar-rasyidin. Ini poin yang keempat. Maka pada pagi hari ini kita akan bahas poin yang kelima, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhirnya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara muhdats. Muhdats maknanya yang diada-adakan atau ditambah-tambahkan dalam agama. Berarti kaitannya adalah dengan syariat atau dengan agama Islam. Mengapa demikian? Karena yang namanya agama sudah sempurna, tidak perlu ditambah dengan tambahan apapun. Dengan dalil ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sudah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini surat Al-Maidah ayat 3 yang turun di akhir masa hidupnya Rasulullah SAW sebagai penutup dari turunnya Al-Quran. Allah katakan, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka jika agama ini telah sempurna, nggak perlu ada tambahan apapun, nggak perlu ada muhdatsatil umur, sehingga larangan ini adalah larangan untuk menambah syariat, larangan untuk menambah hukum-hukum baru, larangan untuk menambah aturan agama yang sudah ada secara sempurna, nggak perlu ditambah apapun. Sehingga jangan ada yang bertanya, bukankah mikrofon juga bid'ah? Bukankah radio juga bid'ah? Bukankah, ini sesungguhnya pertanyaan bodoh. Maaf saya katakan pertanyaan bodoh, karena itu tidak berkait dengan masalah syariat. Tidak berkait dengan masalah hukum-hukum agama, atau tidak berkait dengan masalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau menambah satu ibadah baru, bentuknya sangat baru, caranya sangat baru, dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang dikatakan bid'ah. Sehingga Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau menyebutkan tentang definisi bid'ah. Apa definisinya? Perkara yang baru, diada-adakan atau ditambah-tambahkan dalam agama, yudahi syariah. Perhatikan kalimat ini, yudahi syariah. Yudahi syariah maknanya menandingi syariat, artinya diperlakukan seperti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan pula bahwa perkara tersebut dikerjakan dalam rangka ibadah. Kamu berdiri di pinggir jalan 1 jam nunggu bus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau engkau berdiri menghadap kiblat 1 jam juga, saya ibadah. Nah, kita tanya, kenapa? Karena niatnya ibadah. Dari mana cara ibadah seperti itu? Itu yang saya maksud. Bedakan antara keduanya. Berdiri di pinggir jalan 1 jam, ternyata karena nunggu bus atau nunggu temannya datang. Sedangkan yang satu berdiri 1 jam juga, menghadap kiblat, katanya dalam rangka beribadah pada Allah, mengagungkan Allah. Yang kedua ini bid'ah. Yang pertama tidak bid'ah. Mengapa? Yang pertama itu urusannya duniawi ya. Urusannya kaitannya dengan masalah menunggu bus atau ingin menyambut datangnya seseorang. Tetapi yang kedua ini dikerjakan dalam rangka ibadah, atau dalam ucapan Imam Syatibi, yuqsad bihi ibadah, dengan tujuan
untuk ibadah. Maka barakallahu fikum, kalau sudah diniatkan untuk ibadah dan kemudian cara-cara tersebut menandingi syariat hukumnya, seakan-akan harus begitu, maka itulah yang dikatakan bid'ah. Dan Nabi memperingatkannya sangat keras. Seperti pada kalimat yang ada dalam hadis kita ini, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini keras sekali. Kalimatnya, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama. Karena perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan di dalam neraka. Ini ancaman yang serius dari Rasulullah SAW. Bahkan di dalam khutbah-khutbah beliau ketika khutbah Jumat khususnya, dalam keadaan ala sautuhu, keras suara beliau alaihi salatu wassalam, ihmarrat ainah, memerah matanya, sambil berkata seperti mundirul jais, seperti pemimpin tentara yang akan memberi semangat perang, sabbahakum wa massakum. Rasulullah SAW berkata, inna syarral umur, sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah al-muhdatsah. Dikatakan syarral umur muhdatsatuha, sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Sejelek-jelek perkara berarti paling jelek dong. Kenapa dan mengapa? Kalau Rasulullah SAW khutbah dalam keadaan suara keras, mata memerah, memperingatkan sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Perhatikan sebabnya. Karena siapa yang menambahkan di dalam agama ini satu tambahan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sadar atau tidak sadar, dia menganggap syariat agama belum sempurna, harus ditambah. Itu tuduhan pertama. Sadar atau tidak sadar? Loh, kenapa ditambah? Kurang sempurna, nggak enak kalau nggak ada ini, nggak enak kalau nggak ada itu, kayaknya nggak pantas kalau. Engkau berarti menganggap syariat Allah belum sempurna, padahal Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu, hari ini aku sempurnakan dinakum, agama kalian. Kemudian dia mengadakan kebid'ahan, berarti orang ini menganggap syariat belum sempurna, perlu ditambah. Itu tuduhan pertama. Tuduhan kedua, berarti kamu menganggap ada kebaikan ibadah yang belum diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena yang kau kerjakan tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti kamu menganggap Rasulullah SAW belum lengkap mengajarkan ibadah, karena ada satu ibadah yang belum diajarkan, yaitu yang kamu kerjakan tadi, yang muhdatsatil umur, perkara-perkara baru dalam agama, ibadah baru. Berarti kamu menuduh Rasulullah SAW tidak menyampaikan. Ini mengerikan, menuduh Rasulullah SAW berkhianat, tidak menyampaikan sesuatu yang baik. Karena orang-orang yang mengerjakan muhdatsat pasti akan berkata, ini kan baik, tapi saya tanya pada kamu, kebaikan ini yang kamu kerjakan, Rasulullah SAW tahu atau tidak tahu? Kalau kamu jawab, ya tahu, berarti kamu anggap Rasulullah SAW tahu, tapi tidak menyampaikan. Berarti berkhianat dong. Astagfirullah, ini besar, ini azim. Tapi mungkin ada yang menjawab, ya Rasulullah SAW sungguhnya tidak tahu. Berarti engkau menganggap lebih tahu dari Nabi. Itu juga azim, itu juga besar. Enggak sih, Rasulullah SAW tidak tahu. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak tahu, berarti engkau lebih tahu dari Nabi. Nabi tidak tahu, engkau tahu? Ajib. Ini satu kesombongan yang besar. Artinya menjawab Rasulullah SAW tahu, berarti menganggap Rasulullah SAW khianat karena tidak menyampaikan apa yang diketahuinya. Sedangkan kalau tidak tahu, lebih-lebih lagi engkau menganggap lebih tahu dari Nabi SAW. Dan juga dengan mengada-adakan kebid'ahan, engkau membuat syariat baru. Apakah itu merupakan perkara besar? Allah berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 21. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah?"
Saya ulangi ayatnya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Yang maknanya kata Allah, apakah mereka punya sekutu-sekutu lain? Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan pada mereka? Ayat ini, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa kita jangan mengada-adakan syariat baru. Am lahum syuraka'u syara'u. Syara'u maknanya membuat syariat. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat baru yang Allah tidak izinkan untuk mereka? Ini sangat jelas menunjukkan bahwa kebid'ahan adalah sangat mengerikan. Karena secara tidak langsung dia menganggap agama belum sempurna. Secara tidak langsung, secara tidak sadar, dia menganggap Rasulullah SAW berkhianat, tidak menyampaikan amanah, atau menganggap dirinya lebih tahu dari Nabi SAW. Ditambah lagi, yang berikutnya dari kejelekan bid'ah, yaitu berdusta atas nama Allah. Betapa besarnya kedustaan atas nama Allah. Kalau engkau berdusta, itu sudah dosa besar. Kedustaan adalah dosa besar. Tapi bagaimana kalau seorang berdusta atas nama gurunya? Oh, kata bapak guru, kata ibu guru begini, kata ustadzah begini, padahal dusta. Itu lebih kurang ajar lagi. Bagaimana kalau dia berdusta atas nama orang tuanya? Abi mengatakan begini, Umi mengatakan begitu. Ini lebih kurang ajar lagi, berdusta atas nama orang tua. Bagaimana kalau berdusta atas nama Allah? Ini syariat agama, padahal bukan. Padahal bid'ah. Ini perintah agama, ini aturan agama, ini syariat agama, padahal nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam sunnah, nggak ada dalam ajaran Rasulullah SAW. Itu lebih mengerikan lagi, berdusta atas nama Allah akan terkena ancaman Allah SWT dalam Al-Quran. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبِ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Surat An-Nahl ayat 116. Di dalam ayat ini Allah katakan wala taqulu, jangan kalian katakan. Lima tasifu alsinatuhumul kadzib, jangan kalian katakan apa yang kalian buat-buat dengan lidah-lidah kalian sendiri dari kedustaan-kedustaan, kemudian mengatakan hadza halalun wa hadza haram, kemudian berkata ini halal ini haram. Kalian berdusta atas nama Allah dengan kedustaan-kedustaan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian membuat sesuatu kedustaan-kedustaan kemudian diatasnamakan atas nama Allah. Ini disuruh oleh Allah, ini ibadah, ini syariat Allah, ini perintah Allah, ini agama Islam, padahal bukan agama Islam. Sebab tidak diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Ini juga kedustaan yang berarti berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah azakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah siaran kami hormati. Kejelekan berikutnya dari yang namanya bid'ah adalah bahwa orang itu barakallahu fikum menganggap bahwasanya ucapannya lebih berhak untuk diikuti daripada ucapan Rasulullah SAW. Padahal ayat mengatakan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya, bertakwalah kepada Allah. Dalam surat Al-Hujurat Allah katakan la tuqaddimu, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau engkau mengada-adakan kebid'ahan kemudian berkata ini syariat Allah, ini bagus, ini ibadah, artinya engkau mendahului Allah karena di Quran gak ada. Engkau mendahului Allah karena di hadis gak ada. Engkau mendahului Allah dan Rasulnya karena di dalam agama gak ada. Ditambah-tambahkan dalam ajaran baru, ditambah-tambahkan dalam agama, kemudian diatasnamakan Islam. Yang lebih mengerikan lagi, kebid'ahannya diberi label Islam. Ini ibadah Islam, ini syariat Islam, ini agama Islam, ini tuntunan agama Islam, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara muhdats yang ditambah-tambahkan dalam agama. Karena sesungguhnya setiap kebid'ahan adalah kesesatan. Karena
5 atau 6 perkara tadilah, maka bid'ah menjadi betul-betul perkara yang syarrul umur, yang Nabi ucapkan di mimbar, inna syarrul umur muhdatsatuha, sesungguhnya sejelek-jelek perkara adalah perkara muhdats. Allah Ta'ala yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an. Semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan kalian dan kepada seluruh kaum muslimin, agar kita semua lebih berhati-hati dari perkara-perkara muhdats. Jangan beramal ibadah kecuali dengan dalil. Jangan beramal ibadah kecuali dengan hujjah, dengan qala Allah, qala Rasul, dengan ayat dan dengan hadis. Dan perlu diketahui bahwa bid'ah itu bermacam-macam. Ada min aslihi, dari bentuk dasar pertamanya memang baru, ada. Ada pula bentuk asalnya, dzikir, salat, ibadah, puasa, itu sudah ada dalam syariat. Tapi kemudian ditambah dengan sifat-sifat baru, ajaran-ajaran baru, sifat-sifatnya baru. Ini yang dikatakan dengan bid'ah idhafiyah. Puasa, ibadah yang sempurna, bagus. Tiba-tiba disifati dengan sifat baru. Berbukanya bukan ketika matahari terbenam, tapi ketika bintang-bintang sudah bermunculan. Ada kebid'ahan seperti itu, dan itu kebid'ahan yang dipengaruhi dari kebiasaan Yahudi. Mereka berbukanya ketika tasyabaka an-nujum. Tasyabaka an-nujum maknanya ketika bintang-bintang sudah banyak di langit baru berbuka. Maka kalau diadakan seperti itu dengan sengaja sebagai ibadah, rasanya lebih mantap puasanya, maka itu bid'ah. Walaupun bid'ah idhafiyah, karena puasanya ada, tetapi sifatnya yang ditambah dengan sifat yang baru yang tidak diajarkan. Dan demikianlah sebagai contoh, wallahu ta'ala alam bisawab, dan taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi penyampaian materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Umar Asyawad hafidhullah ta'ala pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, dan insya Allah untuk kelanjutannya bisa Anda simak terus, dan tentunya hanya ada di aplikasi Radio Indosiar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indosiar, Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indosiar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pendengarnya semoga dirahmatillah azza wa jalla. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan bersama ya rekaman Untayan Mutiara Indah Al-Imam An-Nawawi bersama Al-Ustadz Muhammad bin Umar Asyawad hafizahullah ta'ala. Ya, dengan pembahasan bab perintah untuk menjaga sunnah dan juga adabnya, yaitu wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meninggalkan bid'ah. Semoga apa yang tadi telah kita ikuti di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya. Barakallahu fikum, dan juga semoga bisa menjadi amal jariyah bagi beliau hafizahullah ta'ala. Dan insya Allah ya sajian acara berikutnya